Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Putro Indah Rahmatillah, peserta Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis isu kontemporer. Oke, sebelum membahasnya lebih lanjut, mari kita tahu apa itu isu kontemporer. Isu sendiri memiliki arti masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang hangat diperbincangkan. Beritanya masih menjadi hilir yang tak asing di kalangan masyarakat. Sedangkan kontemporer itu sendiri memiliki arti kekinian, sesuatu yang terjadi sekarang atau sesuatu yang menjadi tren pada masa kini. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Nah, kemampuan menganalisis isu kontemporer ini sangat diperlukan bagi calon ASN supaya kedepannya dapat menghadapi pengaruh yang datang, baik dari eksternal maupun internal. Teknik-teknik analisis isu. Pertama, teknik APKL. Dalam proses penetapan isu yang berkualitas atau dengan kata lain isu yang bersifat aktual, sebaiknya menggunakan kemampuan berpikir kritis yang ditandai dengan penggunaan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu. Alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas banyak jenisnya, misalnya menggunakan teknik APKL dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Kelayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir, kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. 2. Metode USG. U. Urgency, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. G. Growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. 3. Fishbone diagram. Fishbone diagram berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun demikian, fishbone diagram atau dikenal dengan diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut sebagai cause and effect diagram atau Ishikawa diagram. Diperkenalkan oleh seorang ahli pengendalian kualitas dari Jepang. Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorm. 4. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Analisis ini merupakan suatu pendekatan memahami isu kritikal dengan cara menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah yang direncanakan, maupun untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah tersebut. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Sebagai sebuah konsep dalam manajemen strategik, teknik ini menekankan mengenai perlunya penilaian lingkungan eksternal dan internal, serta kecenderungan perkembangan atau perubahan di masa depan sebelum menetapkan sebuah strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Di sini, ada 3 isu yang ingin saya bahas yang muncul di beberapa kantor pertanahan Provinsi Aceh. 1. Kurangnya sumber daya manusia di lingkungan kantor pertanahan. 2. Situasi lahan yang kurang kondusif karena banyaknya bidang yang bersengketa. 3. Pembagian jadwal WFH dan WFO di masa pandemi. Di sini, saya menggunakan teknik APKL sebagai alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas. Keterangan A. Aktual, P. Problematik, K. Layak, L. Layak. Plus, memenuhi kriteria, minus, tidak memenuhi kriteria. Setelah menggunakan teknik APKL, ada 2 masalah yang memenuhi kriteria. Di antaranya, situasi lahan yang kurang kondusif karena banyaknya bidang yang bersengketa, dan sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai. Setelah mendapatkan 2 isu dengan kriteria yang memenuhi syarat, saya menggunakan teknik USG untuk menentukan isu prioritas. Keterangan U. Urgency, S. Seriousness, G. Growth. Di sini, saya menetapkan interval penentuan prioritas dengan skala penilaian 1 sampai dengan 5, di mana 1 sangat tidak mendesak, 2 tidak mendesak, 3 cukup mendesak, 4 mendesak, dan 5 sangat mendesak. Dengan melakukan metode USG, maka dapat diambil kesimpulan bahwa isu prioritas yang harus dibahas ialah situasi lahan yang kurang kondusif karena banyaknya bidang yang bersengketa. Berikutnya, mari kita bahas apa yang menjadi penyebab situasi lahan yang kurang kondusif karena banyaknya bidang yang bersengketa. 1. Terjadinya bencana alam. Seperti yang kita ketahui, di Nanggro Aceh Darussalam tahun 2004 pernah terjadi tsunami. Hal ini menyebabkan hilangnya batas-batas bidang tanah serta sertifikat tanah, hingga menyebabkan pertikaian antar masyarakat. Ada beberapa alternatif penyelesaian isu yang dapat dilakukan. Pertama, menjaga alam. Terjadinya bencana alam memang tidak dapat dihindari, namun ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga alam, salah satunya melakukan penghijauan kembali. 2. Kelengkapan data. Agar dapat mengatasi terjadinya sengketa, maka kantor pertanahan harus melengkapi kembali data-data yang diperlukan, baik itu data yuridis maupun data fisik. 3. Metode kolaborasi. Metode kolaborasi yakni melakukan kolaborasi antar BPN, pemerintah daerah, beserta pemerintah desa. Dengan terjalinnya kerjasama ini, diharapkan dapat mempermudah penyelesaian kasus sengketa yang ada. 4. Melakukan sosialisasi. Melakukan sosialisasi ke masyarakat agar dapat mengadukan permasalahan tanah yang dihadapi, baik secara langsung ke loket pengaduan masalah maupun secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan. Mari kita lihat apa saja dampak yang dapat ditimbulkan dari terjadinya sengketa tanah.
Berbagai konflik pertanahan telah mendatangkan berbagai dampak, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, maupun korban meninggal dunia, luka-luka, dan trauma mendalam. Secara ekonomis, sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya. Dalam hal ini, dampak lanjutan yang potensial terjadi adalah penurunan produktivitas kerja atau usaha karena selama sengketa berlangsung, pihak-pihak yang terlibat harus mencurahkan tenaga dan pikirannya, serta meluangkan waktu secara khusus terhadap sengketa, sehingga mengurangi curahan hal yang sama terhadap kerja atau usahanya. Dampak sosial dari konflik adalah terjadinya kerenggangan sosial di antara warga masyarakat, termasuk hambatan bagi terciptanya kerjasama di antara mereka. Dalam hal terjadi konflik antar instansi pemerintah, hal itu akan menghambat terjadinya koordinasi kinerja publik yang baik. Dapat pula terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkenaan pelaksanaan tata ruang. Di samping itu, selama konflik berlangsung, ruang atas suatu wilayah dan atas tanah yang menjadi objek konflik biasanya berada dalam keadaan status quo, sehingga ruangan atas tanah yang bersangkutan tidak dimanfaatkan. Akibatnya adalah terjadinya penurunan kualitas sumber daya lingkungan yang dapat merugikan kepentingan banyak pihak. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai analisis isu kontemporer. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.